Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Laksono Yuda, NIM F1C41952 dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Baiklah, kali ini saya akan membawakan materi tentang famili Arecaceae dan famili Araceae, yang merupakan materi dari sistematika tumbuhan tinggi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ade Adiradi SSI MSI. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Oke, famili Arecaceae dan famili Araceae. Apa sih perbedaannya dan bagaimana karakteristiknya? Mari kita lihat. Famili Arecaceae atau suku pinang-pinangan merupakan kelompok tumbuhan yang biasa disebut palma atau palem. Famili Arecaceae termasuk ke dalam ordo Arecales yang memiliki 225 anggota genus dan memiliki lebih dari 2.600 spesies. Famili Arecaceae memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu batangnya tumbuh ke atas dan jarang bercabang, kemudian batangnya berluas-luas dan tidak memiliki kambing sejati. Akarnya tumbuh dari pangkal batang, berbentuk akar serabut, kemudian daunnya majemuk. Tangkai daun memiliki pelepah daun yang membungkus batang, kemudian bunga tersusun dalam karangan bunga. Buahnya ditutupi lapisan luar yang relatif tebal atau biasa disebut sabut. Kemudian biji buah relatif cair pada saat masih muda dan semakin mengeras ketika tua. Cara tumbuh famili Arecaceae ini yaitu dapat tumbuh pada suhu 25 sampai 30 derajat Celcius. Maaf, ini salah ketik, sebenarnya 30 derajat Celcius. Kemudian dapat tumbuh pada berbagai keadaan, yaitu tanah kering, dataran rendah, pegunungan, tanah kering berpasir, dan tanah liat berpasir. Famili Arecaceae termasuk ke dalam pindung pantai dengan divisinya yaitu Magnoliophyta, kemudian termasuk dalam kelas Lidiopsida dengan ordonya yaitu Arecales. Selanjutnya, nah, ini ada contoh-contoh dari anggota famili Arecaceae, yaitu ada Arenga pinnata atau pohon aren, kemudian ada Corypha utan, ada Cocos nucifera atau kelapa, kemudian Onchosperma tigillarium, kemudian ada Aeolais guinesis atau kelapa sawit, kemudian ada Nipah fructicans atau buah nipah, atau pohon nipah, kemudian ada Calamus rotang atau rotan. Selanjutnya ada Barasus fabellifer, kemudian ada Methoxylon sago, dan Salaka zalaka atau salak. Nah, yang selanjutnya adalah famili Araceae. Famili Araceae termasuk suku talas-talasan yang mencakup herba terestrial darat, mengapung di perairan akuatik, dan merambat pada pepohonan. Araceae sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti cahaya, kemudian kelembaban yang relatif tinggi, suhu udara berkisar antara 25 sampai 30 derajat, kemudian pH tanah itu 5 sampai 7,5. Araceae memiliki sistem perakaran yang relatif dangkal dengan daya jangkau akar mencapai kedalaman 40 sampai 40 sampai 60 cm dari permukaan tanah. Batang di bawah tanah membentuk umbi. Umbi yang terbentuk memiliki keragaman bentuk yang berbagai macam, yaitu berbentuk kerucut, membulat, silindris, elips, halter, memanjang, datar, dan tandan. Daun pada tanaman Araceae memiliki daun tunggal, berbagi atau majemuk, tersusun sebagai roset akar. Kemudian tersebar pada batang atau bersilangan dalam dua baris. Helaian daun berbentuk perisai, jantung atau tombak, atau anak panah. Bentuk tepi daun pada tanaman Araceae ini memiliki bentuk rata dan berombak atau omblet. Kemudian ada juga yang bergerigi atau sinuet. Tanaman Araceae memiliki bentuk helaian daun yang bermacam-macam, yaitu bentuk terkulai, datar, mencekung atau cup, tegak ke atas, dan tegak ke bawah. Suku ini biasanya dapat tumbuh sepanjang tahun, namun ada pula yang mengalami fase istirahat atau dormansi pada musim kemarau.
dan akan tumbuh kembali pada awal musim penghujan. Mekanisme dormansi ini terjadi sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan yang kurang baik. Oke, selanjutnya itu ada contoh dari famili Araceae, yaitu ada Aglonema, kemudian ada Alocasia, kemudian ada Amorphophallus, dan Anthurium. Klasifikasinya sendiri itu termasuk ke dalam kingdom Plantae, divisi Tracheophyta, kelas Magnoliapsida, ordo Alismatales, kemudian ada familinya yaitu Araceae. Peran tumbuhan Araceae ini yaitu berfungsi sebagai penahan air hujan dan aliran permukaan sehingga meminimalkan bahaya erosi. Daun-daun tumbuhan dan herba menyaring teriknya sinar matahari sehingga hanya sebagian sinar matahari yang dapat sampai pada lahan terbuka. Dan dengan penyaringan sinar matahari tersebut, maka suhu udara dan tanah tidak terlalu tinggi. Oke, selanjutnya ini ada contoh yang lainnya yaitu Cryptocorin. Ini salah satu famili Araceae yang berada tumbuh di air. Daunnya pun terletak di dalam air dan akarnya terletak di dalam lumpur. Kemudian ada Colcasia dan ada Caladium. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Terima kasih.